Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan satu contoh soal lagi mengenai pertidaksamaan eksponensial. Sini sudah saya tuliskan contoh soalnya. 5 pangkat 2x min 6 kali 5 pangkat x plus 1 ditambah 125 lebih dari 0 ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagaimana? Jika terdapat soal seperti ini, maka kita bisa lakukan manipulasi ya. Artinya apa? 5 pangkat 2x ini bisa kita pecah ya. Coba kalian perhatikan suku pertama dan suku kedua. Di sini sama-sama ada bilangan berpangkat dengan basis 5 ya, dengan basis 5. Yang di sini 5 pangkat 2x, yang di sini 5 pangkat x plus 1. Maka kita bisa lakukan pemisahan pangkatnya. Bagaimana caranya? Karena di sini sama-sama ada pangkat x, maka kita buat 5-nya menjadi pangkat x ya, seperti itu. 5 pangkat 2x bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 5 pangkat x kita pangkatkan dengan 2 ya. Bisa dipahami ya? 5 pangkat x pangkat 2 itu artinya sama saja dengan 5 pangkat 2x karena pangkat dipangkatkan itu dikali. Selanjutnya bagaimana? Dikurangi 6 dikalikan. Nah, 5 pangkat x plus 1, masih ingat sifat eksponen, jika ada pangkat yang dijumlah maka kita bisa menjabarkannya menjadi 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1, seperti ini ya. Perkalian dua bilangan berpangkat jika basisnya sama itu kan pangkatnya dijumlah. Nah, sekarang kita balik, ini ada pangkatnya dijumlah, maka bisa kita pecah menjadi 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1, seperti ini, bisa dipahami. Oke, selanjutnya ditambah 125 kurang dari 0 ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Di sini di suku yang kedua ini ada 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu kan nilainya 5 ya. Bisa langsung kita kalikan dengan 6. 5 kali 6 karena ini sama-sama bilangan bulat ya. 5 kali 6 30. Nah, seperti ini, 30 kali 5 pangkat x plus 125 lebih dari 0 ya. Kemudian kita lakukan pemisalan. Yang mana yang kita misalkan? Yang kita misalkan adalah 5 pangkat x-nya ya. 5 pangkat x kita misalkan p, misalkan p gitu ya, terserah itu variabel terserah kalian. Saya pakai p, maka setiap ada 5 pangkat x kita ganti dengan p. Jadi ini 5 pangkat x saya ganti dengan p kuadrat dikurangi 30p ditambah 125 lebih dari 0. Ingat, kita ini mencari penyelesaiannya, artinya mencari nilai x-nya gitu ya. Nah, sekarang terbentuk pertidaksamaan kuadrat. P kuadrat min 30p plus 125. Maka kita cari nilai p-nya dulu dengan cara difaktorkan ya. Ini p, ini p. Selanjutnya berapa kali berapa yang kalau dikalikan hasilnya 125, kalau dijumlahkan hasilnya 30 ya. Kira-kira berapa? 125 itu bisa kita pecah menjadi 25 dikalikan berapa? 25 kali 5 ya. 25 kali 5 itu 125. Kalau 25 tambah 5 hasilnya 30. Berarti bisa ya nyambung sama ini ya angkanya. Berarti ini 25, ini 5. Tandanya bagaimana? Karena ini tandanya positif, maka di sini tandanya harus sama. Kalau enggak positif ya apa? Negatif. Pokoknya antara kedua itu, positif atau negatif, yang mana yang benar kalian cek. Karena yang di tengah suku kedua ini tandanya negatif 30, maka kalian pakai negatif dua-duanya. Berarti negatif 25 dikurangi 5 hasilnya min 30 atau negatif 30, benar ya. Negatif 25 dikalikan negatif 5 hasilnya plus 125. Oke, sudah benar. Berarti di sini nilai P-nya berapa? Berarti P-nya sama dengan P min 25 sama dengan 0. Sementara kita pakai sama dengan dulu ya. P dikurangi 25 sama dengan 0, maka P-nya berapa?
25. Atau P dikurangi 5 sama dengan 0, maka P-nya nilainya 5. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum ya, hati-hati. Di sini kalian ketemu nilai P, padahal yang kita cari adalah nilai X. Maka kita kembalikan lagi pemisalannya. Di situ P sama dengan 25. P-nya tadi apa? 5 pangkat X, maka kita ganti dengan 5 pangkat X. Ini yang pertama ya, 25. 5 pangkat X sama dengan 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat berapa? 2, sehingga nilai X-nya sama dengan 2, seperti ini. Yang kedua, P-nya ketemu 5. P sama dengan 5, seperti ini. P-nya tadi 5 pangkat X dari sini, pemisalan ya. Jadi kita tulis 5 pangkat X sama dengan 5. 5 pangkat berapa menghasilkan 5? Jawabannya adalah 5 pangkat 1, sehingga bisa kita tulis X-nya sama dengan 1. Jadi kita sudah menemukan nilai X-nya sama dengan 2 dan sama dengan 1. Apakah selesai sampai sini? Belum ya, hati-hati, ini pertidaksamaan. Jawabannya juga pasti memuat tanda ketidaksamaan, entah itu kurang dari atau lebih dari. Maka langkah selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan. Nah, seperti ini ya. 2 dan 1. Yang sebelah kiri siapa? Yang sebelah kiri adalah yang lebih kecil. Berarti di sini 1, sini 2, seperti ini ya. Kita lakukan uji bilangan ya, seperti pada contoh sebelumnya. Biasanya kita lebih mudah memakai bilangan 0. Nah, sekarang kalian perhatikan 0-nya itu terletak di daerah yang mana? Daerah kiri, tengah, apa kanan? Ingat, ini 1. Berarti 0-nya sebelah kirinya ya. Berarti 0-nya ada di sini. Kalian masukkan angka 0 ini kemana? Ke pertidaksamaannya. Ya, ke pertidaksamaannya. Kemana? Terserah kalian, bisa ya pada garis yang pertama, bisa pada baris yang kedua, bisa pada baris yang ketiga, terserah ya. Misalkan kita masukkan ke baris yang ini, yang ketiga saja, ini bentuknya sudah lebih sederhana ya. 5 pangkat 0, X-nya dimasukkan 0, dipangkatkan lagi 2. 0 kali 2 berapa? 0 ya. Jadi 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sebentar, saya coba pakai spidol merah. Baik, ini spidolnya nggak terlalu merah juga. 5 pangkat 0 tadi hasilnya adalah 1 ya, dikurangi 30 dikali 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 nya 1, berarti 30, ditambah 125. Ingat, di sini yang kita butuhkan adalah tanda dari hasil perhitungannya, bukan angkanya ya, tandanya saja. 1 kurangi 30, negatif 29. Negatif 29 ditambah 125, hasilnya berapa? Positif berapa? Yang pasti hasilnya positif ya, positif hasilnya, karena 125 ini lebih besar daripada 29. Maka karena hasilnya adalah positif, di daerah yang memuat 0 tadi kalian beri tanda positif. Jadi 0-nya kan di sebelah kiri ya, di daerah yang pertama ini beri tanda positif. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagaimana? Terserah, kalian bisa lakukan pengecekan juga. Misalkan antara 1 sampai 2, 0,5 masukkan ke sana, ngecek berapa hasilnya, positif atau negatif. Di sini juga sama. Tetapi bisa kita langsung saja, kalau di sini positif maka hasilnya yang di tengah itu selang-seling ya, habis positif maka di sini adalah negatif, di sini positif, seperti ini ya. Jadi bisa langsung kita dapatkan. Nah, jawabannya yang mana? Patokannya adalah dari soalnya. Ini ya, ini lebih dari 0. Karena lebih dari 0 maka nilainya adalah positif. Lebih besar dari 0 itu positif. Maka kalian pilih daerah yang telah kalian beri tanda positif. Yang mana? Kita lihat tandanya yang positif adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ingat, yang dilihat adalah tandanya ya, bukan bilangannya 1 sama 2 ini ya. Jadi tandanya yang positif dan positif. Jadi ada 2 daerah. Mulai dari 1, batasnya ini 1 ke kiri, 2 ke kanan. Jadi jawabannya itu samping kanan dan samping
kiri, bukan yang tengah-tengah. Menuliskan himpunan penyelesaiannya bagaimana? X sedemikian hingga yang pertama di sebelah kirinya 1, karena di sebelah kirinya maka penulisannya sebelah kiri itu lebih kecil ya, berarti X kurang dari 1. Atau karena terdiri dari 2 daerah, tanda hubungnya adalah atau ya, sebelah kanannya 2 itu artinya dia nilainya lebih besar dari 2, berarti penulisannya X lebih dari 2 seperti ini. Bu, kenapa kok tidak ada tanda sama dengannya? Kenapa? Karena tanda sama dengan itu mengacu pada soalnya. Kalau di soalnya tidak ada tanda sama dengan, maka jawabannya pun juga tidak ada tanda sama dengannya ya. Kalau di soalnya ada tanda sama dengan, maka pada himpunan penyelesaiannya juga diberi tanda sama dengan. Bisa dimengerti? Terima kasih. Itu tadi adalah pembahasan mengenai pertidaksamaan eksponensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.